air deh, seperti air. Ini meja dalam ini, luarnya jaket hitam. Oh ini apa sih nasi korban? Di meja gelap-gelap ini bilang. Ini HP, iPhone. Jangan kok. Tim Reskrim Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan modus hipnotis. Itu modusnya beraksi bagaimana? Jadi mereka ini ada 3 orang sesuai dengan perannya masing-masing. Yang pertama orang yang berperan sebagai supir. Di supir angkot ini dia mencari calon korban. Kemudian di dalam mobil angkot tersebut sudah ada lagi temannya yang dia berpura-pura sebagai pengobatan non medis atau alternatif. Kemudian yang diambil dulu? Yang diambil pada korban adalah barang berharga seperti perhiasan dan kartu ATM. Untuk LP-nya tercatat ada berapa? Jadi pelaku ini beberapa kali melakukan perbuatannya dan pelaku ini adalah residivis. Total kerugian informasi sampai ratusan juta yang gunanya. Untuk kerugian korban sendiri hampir mendekati 100 juta, lebih tepatnya sekitar 96 juta sekian. Untuk sampai tertangkap bagaimana ceritanya? Jadi korban ini setelah mencari pelaku setelah mencari korbannya, dia melakukan seolah-olah bisa mengobati. Kemudian dilakukanlah pengobatan itu dengan syarat membersihkan harta korban. Dimintalah barang berharga dengan ATM beserta PIN-nya. Berarti disitulah mereka mengelabui dan menukar ATM itu konannya. Nah, disitulah mereka melakukan penukaran alih-alih pembersihan harta, padahal dia mengambil kartu ATM beserta PIN-nya. Ini yang berhasil diamankan berapa orang konan? Yang kami amankan ada 2 orang, kemudian 1 lagi masih proses pencarian orang. Di lapis air deh, seperti air. Ini meja dalam ini, luarnya jaket hitam. Oh ini apa sih nasi korban? Di meja gelap-gelap ini bilang. Ini HP, iPhone. Jangan kok. Tim Reskrim Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan modus hipnotis. Itu modusnya beraksi bagaimana? Jadi mereka ini ada 3 orang sesuai dengan perannya masing-masing. Yang pertama orang yang berperan sebagai supir. Di supir angkot ini dia mencari calon korban. Kemudian di dalam mobil angkot tersebut sudah ada lagi temannya yang dia berpura-pura sebagai pengobatan non medis atau alternatif. Kemudian yang diambil dulu?
Yang diambil pada korban adalah barang berharga seperti perhiasan dan kartu ATM. Untuk LP-nya tercatat ada berapa? Jadi pelaku ini beberapa kali melakukan perbuatannya, dan pelaku ini adalah residivis. Total kerugian informasi sampai ratusan juta yang ya? Untuk kerugian korban sendiri hampir mendekati 100 juta, lebih tepatnya sekitar 96 juta sekian. Untuk sampai tertangkap bagaimana ceritanya? Jadi korban ini setelah mencari pelaku setelah mencari korbannya, dia melakukan seolah-olah bisa mengobati. Kemudian dilakukanlah pengobatan itu dengan syarat membersihkan harta korban. Dimintalah barang berharga dengan ATM beserta PIN-nya. Berarti disitulah mereka mengelabui dan menukar ATM itu ya? Nah, disitulah mereka melakukan penukaran alih-alih pembersihan harta, padahal dia mengambil kartu ATM beserta PIN-nya. Ini yang berhasil diamankan berapa orang? Yang kami amankan ada 2 orang, kemudian 1 lagi masih proses pencarian orang. Oke, di lapis air deh, kemeja dalam ini luarnya jaket hitam. Oh ini nggak pakai nasi korban, kemeja gelap-gelap yang bilang. Kalau ini HP, iPhone. Jangan apa? Tim Reskrim Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan modus hipnotis. Itu modusnya beraksi bagaimana? Jadi mereka ini ada 3 orang sesuai dengan perannya masing-masing. Yang pertama orang yang berperan sebagai supir. Di supir angkot ini dia mencari calon korban. Kemudian di dalam mobil angkot tersebut sudah ada lagi temannya yang dia berpura-pura sebagai pengobatan non medis atau alternatif. Kemudian yang diambil itu? Yang diambil pada korban adalah barang berharga seperti perhiasan dan kartu ATM. Untuk LP-nya tercatat ada berapa? Jadi pelaku ini beberapa kali melakukan perbuatannya, dan pelaku ini adalah residivis. Total kerugian informasi sampai ratusan juta yang ya? Untuk kerugian korban sendiri hampir mendekati 100 juta, lebih tepatnya sekitar 96 juta sekian. Untuk sampai tertangkap bagaimana ceritanya? Jadi korban ini setelah mencari pelaku setelah mencari korbannya, dia melakukan seolah-olah bisa mengobati. Kemudian dilakukanlah pengobatan itu dengan syarat membersihkan harta korban. Dimintalah barang berharga dengan ATM beserta PIN-nya. Berarti disitulah mereka mengelabui dan menukar ATM itu ya? Nah, disitulah mereka melakukan penukaran alih-alih pembersihan harta, padahal dia mengambil kartu ATM beserta PIN-nya. Ini yang berhasil diamankan berapa orang? Yang kami amankan ada 2 orang, kemudian 1 lagi masih proses pencarian orang. Hehehe